Hai semuanya, selamat datang di Sintalk, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna bareng teman-teman inspiratif dari berbagai latar belakang. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang punya prestasi keren banget. Gak cuma di dunia akademik loh, tetapi juga di dunia olahraga. Halo, apa kabar hari ini? Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Halo Kak Lisa. Akhir-akhir ini aku lagi sibuk beberapa event sih, terus juga kemarin coba beberapa seminar sama mungkin latihan-latihan sama organisasi aja. Oke, boleh dong nama lengkap, nama panggilan, angkatan berapa di Telkom Surabaya, hobinya apa, terus sebutin juga dua fun fact menarik tentang kamu. Oke, perkenalkan, nama aku Mustika Ningrum Arsalanita Widi Putri, biasa dipanggil Sela. Aku angkatan 2024 dari Telkom University Kampus Surabaya. Dan untuk hobinya sebenarnya apapun tentang olahraga ya, sama seni dikit-dikit. Terus fun fact mungkin apa ya? eh aku pernah digigit sama kura-kura. Terus yang kedua, eh, aku nggak terlalu suka sama sambal. Itu sih Kak. Oke, aku penasaran banget sih, gimana sih awal mula kamu bisa terjun ke dunia olahraga? Terus, apa dari kecil emang udah suka, atau ada momen tertentu yang bikin kamu jatuh cinta sama olahraga gitu? eh Kenal dunia olahraga mungkin dari kecil ya. Dari kecil karena secara nggak langsung lingkungan juga ngenalin. Terus apa orang-orang di sekitar aku juga kebanyakan dulunya mantan atlet. Jadi secara nggak langsung kebawa gitu. Terus mulai kenalnya ya dari SD, ikut lomba-lomba gitu. Terus berlanjut sampai ke SMP, dilanjutin masuk klub atletik awalnya. Terus eh, di SMP juga kenal basketnya baru di SMP. Terus di situ baru lanjut ke cabur-cabur lainnya kayak futsal putri, terus di nomor-nomor atletik lainnya gitu. Oke, nah kamu kan sempet ikut Por Pro 2 kan? Nah, terus bisa ceritain nggak gimana prosesnya bisa sampai ke sana? Terus dari segi latihan, seleksi, sampai hari H pertandingannya juga. Oke, untuk Porprov sendiri pada saat itu kita bisa dibilang curi start ya. Jadi Porprov-nya kan 2022, kita prepare-nya bisa dibilang 1 tahun ke belakang. Itu di 2021, di mana itu masih COVID sebenarnya. Cuman kita, coach aku ngakalinya ya kita tetap ada latihan, tapi tetap gunain social distancing tetap, pakai masker, bawa hand sanitizer, botol masing-masing, dan lain sebagainya. Terus latihannya juga nggak terlalu intens juga. Maksudnya untuk pertemuan untuk main gamenya itu seminggu 3 kali aja. Terus di sela-sela itu kita dapat tugas rumah. Tugas rumahnya itu eh, dari yang awalnya seleksi itu sampai dipilih ke tim itu latihannya makin intens. Jadi awalnya tuh yang PR-nya cuma 5 kilo, nggak ada waktu, pokoknya 5 kilo sehari, 3 kali seminggu, itu jadi 2 kilo 12 menit dalam 3 kali seminggu gitu. Terus juga ditambah sama eh, strength-nya kayak sit up, push up gitu-gitu itu 100 per hari gitu sih. Oke, oke, menarik sih. Terus aku pengen tahu nih, dari dunia olahraga, kok bisa sih masuk ke jurusan sistem informasi di Telkom yang dominan ke teknologi gitu. Terus apa ada alasan khusus atau pertimbangan tertentu buat masuk ke Telkom? eh untuk pertimbangan sebenarnya di Telkom sendiri itu plan C aku ya Kak. Karena plan A dan plan B ku nggak berjalan dengan lancar. Jadi alhamdulillahnya aku punya plan C ini dan eh, waktu daftar di Telkom juga eh, pengumumannya lebih dulu gitu. Dan di situ kenapa kok bisa ke sistem informasi? Karena aku research-research.
untuk peluang kerja 5 sampai 10 tahun ke depan itu teknologi itu makin berkembang pesat dan sangat dibutuhkan gitu. Terus aku kan suka desain-desain, jadi aku mencoba untuk mengkombinasikan keduanya. Jadi ketemulah sama sistem informasi ini gitu. Oke, sebelum masuk Telkom, kamu nih pernah kepikiran gak sih kayak buat jadi atlet profesional? Terus kenapa akhirnya milih kuliah aja? eh untuk jadi atlet profesional dulu waktu masih aktif di atletik pernah karena dulu sempet banget lomba sama bareng kayak ketemu sama atlet-atlet profesional kayak timnas-timnas gitu. Dan itu rasanya kayak keren banget gitu loh, ngelihat mereka bisa se apa ya, sehebat itu. Terus kita juga bisa nyaksiin langsung mereka lomba di depan mata kita langsung gitu. Jadi kita kayak kepengen gitu loh jadi kayak mereka. Cuman memang apa ya, keterbatasan kalau di basket sendiri keterbatasan di Liga Putrinya sih Kak. Kalau menurut aku pada saat itu. Karena di Liga Putri sendiri itu masih sedikit dan dominannya masih di Jabodetabek atau di klub-klub. Sedangkan aku di basket itu nggak ikut klub sama sekali. Cuman yang ikut klub hanya di atletik aja. Jadi ya itu sih. Oke, nah terus dalam proses ini nih, seberapa besar sih peran dukungan dari keluarga gitu? Terus terhadap teman juga perjalanannya sampai sejauh ini tuh gimana gitu? Dukungannya tuh sebesar apa dan bagaimana? eh untuk keluarga dan lingkungan sekitar sangat mendukung ya Kak. Ya, jadi balik lagi karena lingkungan aku dulunya kebanyakan mantan atlet dan pelatihku juga tetangga aku sendiri gitu. Jadi kayak apa kalau aku nggak datang latihan gitu pasti eh, tanya ke saudara aku atau ke orang tua aku kenapa kok nggak latihan dan lain sebagainya. Jadi kayak apa ya? hmm, Saudara dan orang tua juga sangat mendukung karena itu bagian dari proses aku juga dan apa namanya mereka juga ngasih supportnya nggak setengah-setengah gitu. Mereka kalau aku tanding juga selalu datang dan lain sebagainya seperti itu. Gitu ya. Terus selama jadi mahasiswa itu kamu tuh gimana sih tetap aktif di luar akademik? Terus tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi? Terus bagaimana kamu menghadapinya gitu? Hmm, Mungkin tantangan terbesar ini sih Kak. Yang kemarin tiba-tiba ditunjuk untuk jadi MC di Porsi itu cukup jadi tantangan buat aku sendiri dan apa aku kan nggak terlalu bisa ngomong di depan banyak orang kan jadi kayak itu momen yang cukup krusial dan bagi waktunya juga cukup susah sih menurut aku. Oke, terus ada nggak sih satu momen yang paling nggak bisa kamu lupain selama jadi mahasiswa sistem informasi yang juga aktif di dunia olahraga? eh Kayaknya yang nggak bisa dilupain yang bisa tiba-tiba ikut di cabur badminton kemarin sih Kak. Karena basicnya kan aku di basket sama atletik kan. Belum pernah ada di badminton sama sekali. Jadi kayak kemarin bisa apa bantu untuk support di badminton ganda campuran tuh dan bisa menang juara dua tuh bersyukur banget sih. Alhamdulillah banget ya. Oke, terus selama kuliah nih masih ada nggak sih rencana buat ikut kejuaraan atau turnamen olahraga lagi? Untuk saat ini kalau yang secara resmi sampai di eh, dari pemerintah itu belum, tapi kalau yang secara umum kayak fun run gitu masih aku masih ikut. Pernah kepikiran pernah kepikiran gak sih buat gabungin dua dunia yang kamu jalani sekarang kayak misalnya teknologi sama olahraga itu jadi satu. Misalnya bisa bisa bikin aplikasi buat atlet atau sistem pelatihan. Mungkin yang lainnya juga bisa. Eh, Kalau dilihat dari teknologi sama olahraga sendiri sebenarnya sampai saat ini udah banyak yang ngembangin ya Kak. Kayak
Misalnya stadion yang bisa diubah tempatnya itu pakai teknologi kan. Nah, kalau aku sendiri mungkin kepikirannya di sistem perekrutan sih. Mungkin bisa lebih transparan lagi gitu. Nah, kalau ngomongin masa depan nih, kamu punya nggak sih cita-cita atau target jangka panjang apa? Terus mau lanjut S2 atau kerja di bidang IT atau bahkan lebih menekuni lagi di bidang dunia olahraga itu? Oke, kalau menekuni dunia olahraga kayaknya sebagai hobi aja ke depannya. Oke. Tapi nggak tahu lagi. Cuman kalau untuk 5 tahun ke depan, aku rencananya udah ada beberapa kayak eh semoga bisa lulus dari Telkom ini 3,5 tahun, terus Amin. lanjut ke rencana aku selanjutnya. Ya semoga itu lancar. Kalau itu lancar bisa dibarengi lah sama S2 nanti. Gitu. Oke, amin, amin. Nah, terakhir nih, ada nggak sih pesan yang pengen kamu sampaikan buat mahasiswa atau siapa aja yang masih bingung membagi fokus antara passion dan kuliahnya? eh Sebenarnya passion sama kuliah itu bisa dijalanin berbarengan. Nggak harus milih salah satu. Jadi pinter-pinter dari kaliannya aja gimana mau ngatur waktunya, terus gimana bisa nyelesain tugas-tugasnya tepat waktu dan lain sebagainya seperti itu Kak. Oke, Kak Sela, makasih banyak ya udah sharing cerita yang sangat inspiratif hari ini. Terus semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua, buat tetap semangat mengejar prestasi baik di kampus maupun di luar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih Kak.